Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahlul khair atau ahli kebaikan saling berpesan satu sama lain atas 3 kalimat. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang pertama, barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Saudaraku, berarti kalau kita ingin urusan dunia kita, masalah dunia kita, rezeki dunia kita itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, terjamin kelancarannya, kesejahteraannya selama kita hidup di dunia, kita itu harus memperbaiki akhirat kita. Kita harus berbekal untuk akhirat kita harus memperbaiki rumah akhirat kita. Karena apabila kita memperhatikan urusan akhirat kita, maka urusan dunia itu Allah akan bereskan, Allah akan cukupi. Tetapi sebaliknya, kalau akhirat kita abaikan, akhirat kita sepelekan, maka dunia kita pun akan dibiarkan oleh Allah. Dalam arti dunia kita, urusan dunia kita tidak ditolong oleh Allah. Dan sekalipun nanti memiliki harta kekayaan yang banyak, rasanya tidak cukup, rasanya kurang, dan tidak merasakan kebahagiaan. Prinsipnya, kalau kita ingin dunia kita, kehidupan dunia kita dibaguskan oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dibereskan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk selalu memperbaiki urusan akhirat kita. Yang kedua, apabila ingin hubungannya dengan manusia itu diperbaiki, maka selalulah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, dan Allah yang menguasai hati seluruh manusia. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki penghambaan kita kepada Allah, memperbaiki ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan semua orang. Orang yang sedang ada masalah dengan orang tuanya, dengan suaminya atau istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan rekan sekantornya, atau ada masalah dengan siapapun manusia, hendaknya memperhatikan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat pada Allah, lalu memperbaiki kedekatannya dengan Allah, insya Allah sebentar kemudian Allah akan memperbaiki hubungan manusia dengannya. Sehingga ketika kita sudah berusaha mentaati Allah, lalu Allah mencintai kita, tidak lama berikutnya setelah Allah mencintai kita, maka orang-orang pun akan mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai manusia pun akan mencintai kita. Kalau kita dibenci Allah, maka manusia pun akan membenci kita. Kalau kita selalu taat kepada Allah, insya Allah manusia juga akan taat pada kita, segan pada kita, dan menghormati kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, awali dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Jadi perbaikan dari dalam hati yang memancar keluar itu lebih baik daripada sekedar polesan make up di luar tetapi hatinya rusak. Sebagus apapun perawatan, apakah kulit semakin putih, ataukah penghilang noda, penghilang jerawat, atau pembentukan badan supaya dengan fitness supaya lebih bagus badannya, sementara hatinya rusak, penuh dengan kesyirikan, kesombongan, kemunafikan, keburukan, kebencian, maka bagusnya lahir tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita selalu memperbaiki hati kita, diisi dengan tauhid, diisi dengan tawakal, dengan takwa, dengan cinta,
dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, insya Allah kecantikan, ketampanan yang berasal dari hati akan memancar keluar. Apabila kita memperbaiki hati kita yang senantiasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah, maka Allah juga akan memperbaiki penampilan kita, memperbaiki wajah kita. Bahkan bila pun kita orang yang berkulit hitam, yang tidak tampan, yang tidak cantik, kalau kita selalu memperbagus kualitas hati kita, orang-orang tidak akan melihat bagaimana kulit kita, bagaimana wajah kita. Orang-orang akan seolah-olah melihat putihnya hati kita di dalam hitamnya kulit kita. Jadi yang paling penting justru adalah kecantikan hati, ketampanan hati, kebagusan hati, kebersihan hati, yang tentunya itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lahir ini maka akan terbantu atau akan terbaguskan, terharumkan oleh kebaikan dan kebagusan hati. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.